Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Dan pada hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya, saya akan membahas berkaitan dengan pentingnya digital portfolio. Ya. Nah, sebelum kita masuk, apa sih yang menjadi pentingnya digital portfolio dan itu bisa menjadi suatu aset Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya, bahwasannya untuk ke depan teman-teman akan melakukan project bersama dengan partner ataupun bisa menjadi bahan untuk melamar pekerjaan atau membuat suatu usaha baru. Dan itu menjadi salah satu bahan dan alat mengapa penting sekali kita membuat portofolio kita ke arah yang baik, ke arah yang positif, sehingga masyarakat luas bisa melihat portofolio kita dengan seksama dan komprehensif tentunya. Oke, yang pertama, digital portfolio itu apa? Digital portfolio yaitu digital collection of information about who you are, the best work, achievement, experience, training, and skills you have. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya, ketika kita berbicara berkaitan dengan digital portfolio, bagaimana kumpulan data-data diri kita, penghargaan kita, pencapaian kita, karir kita, pendidikan kita, kemudian dikompilasi dan kita masukkan ke dalam satu sistem online, baik itu berbagai macam platform sosial media yang Bapak dan Ibu dan teman-teman lakukan atau posting atau publish di web. Kan begitu banyak platform sosial media yang bisa kita manfaatkan sehingga stakeholder, masyarakat luas, perusahaan atau partner, calon yang akan kita kerjasama bisa melihat keseluruhan dari portfolio kita, ya, yang berisi dari segala macam informasi pendidikan, karir kita, pengalaman kerja kita, pencapaian kita, prestasi kita, pelatihan apa yang sudah kita ikuti, sehingga ada trust, ada kepercayaan dari stakeholder kita. Oh, saya yakin calon partner kita atau yang akan kita kerjasama ini memenuhi kualifikasi dari yang mereka butuhkan. Nah, fungsi dari digital portfolio ini kurang lebih ada tiga: as a documentation of the various jobs that have been done, as a reference for achievement or work that has been done by someone, and finally as a source of information on work experience with the best results or the best achievement that have been achieved. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya, fungsi dari digital portfolio ini sebagai dokumentasi, sebagai referensi dari pencapaian, dari prestasi, dan sebagai sumber informasi tentunya bagi rekan bisnis kita atau rekan kerja kita atau bahkan perusahaan tempat kita melamar. Dan hal ini dibutuhkan dan sangat penting sekali untuk uh, menimbulkan atau memunculkan trust, kepercayaan, menimbulkan atau memunculkan awareness, sehingga masyarakat secara luas, khususnya target yang akan kita lakukan kerjasama, ini bisa percaya terhadap kinerja kita, terhadap portfolio kita. Nah, benefitnya, apa yang menjadi keuntungan ketika kita membuat suatu digital portfolio yang bagus? Yang pertama, increase credibility, telling skills at work, increase the chance of getting many clients, become a differentiator with competitor. Jadi ada 4 hal keuntungan eh, ketika kita membuat digital portfolio, yaitu meningkatkan kredibilitas kita, kemudian memberitahukan atau menginformasikan bahwasannya ini loh skills yang kita punya, dan meningkatkan probabilitas kita untuk mendapatkan banyak klien ketika kita membuat proyek besar. Dan apa sih yang menjadi keunikan atau pembeda kita dengan orang lain. Nah, oleh karena itu yang menjadi keunggulan dari kita membuat digital portfolio. Nah, salah satu bentuknya kita bisa membuat CV, ya. Kita biasa untuk membuat CV, baik itu secara manual atau secara diposting, dan kita juga bisa membuat, misalnya kita membuat via Word atau PowerPoint. Nah, ada begitu banyak platform. Salah satunya teman-teman atau Bapak Ibu bisa menggunakan Canva. Ini salah satu kurikulum vitae yang bisa dimanfaatkan atau bisa membuat semenarik mungkin, eye-catching mungkin, sehingga ketika eh, partner atau calon partner atau perusahaan melihat, dia tertarik untuk melihat hal tersebut.
Kemudian kita juga bisa membuat website, ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa membuat website, misalkan salah satu aplikasi bisa menggunakan Google Sites, ya, yang menampilkan portfolio Bapak dan Ibu sekalian ketika perusahaan ingin melihat apakah ada contoh website yang dimiliki oleh Anda sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan uh, atau menggunakan media Google Sites ini untuk menampilkan portfolio Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, nah ini contoh ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa menggunakan Google Site ketika ingin mempublish atau memposting portfolio Bapak Ibu via web gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan CV, dan mostly perusahaan pasti akan meminta CV Bapak dan Ibu sekalian ketika ingin apply suatu pekerjaan, dia ingin melihat track record dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, aplikasi Canva ini bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk membuat CV semenarik mungkin, sekomprehensif mungkin, sehingga lawan bicara atau perusahaan atau stakeholder yang membutuhkan data Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat secara lebih komprehensif dan lebih eye-catching, gitu ya. Kemudian, selain itu Bapak dan Ibu bisa juga membuat blog, ya, selain dari website, bisa membuat blog isi detail keseharian, dan blog ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur karena beberapa multinational company atau perusahaan akan melihat, dan saat ini juga perkembangan era saat ini menjadi salah satu bahan untuk melihat background, pendidikan, latar belakang, karakteristik apa yang Bapak Ibu posting, apa yang Bapak Ibu tuliskan di dalam internet, itu menjadi salah satu bahan penilaian apakah dia layak atau tidak untuk masuk ke dalam pekerjaan atau bekerja sama dengan perusahaan. Nah, itu hati-hati, be careful terhadap apa yang Bapak Ibu posting, apa yang Bapak Ibu katakan, dan itu bisa menjadi salah satu bahan penilaian. Kemudian sosial media, ya. Tadi kita sudah melihat berbagai macam platform untuk menampilkan digital portfolio kita, dan sosial media juga bisa membantu untuk meningkatkan eh, atau memperluas jaringan kita, sehingga banyak klien melihat kita, banyak klien visit kita punya blog, kita punya portfolio, kita punya website. Nah, sosial media juga menjadi ajang untuk kita menampilkan diri kita, portfolio kita. Juga kita bisa dengan menautkan link ataupun uh, sebagai bahan untuk kita dalam tanda kutip menjual, ya, apa yang menjadi prestasi kita, apa yang menjadi pengalaman kita, sehingga ke depan harapannya mereka bisa bekerja sama kita atau perusahaan bisa trust kepada kita. Kita juga bisa memanfaatkan LinkedIn, salah satu bahan sosial media kita bisa taruh di sini, ya. Selain dari kita membuat CV secara online, kita masukkan ke dalam blog, kita membuat website, kita juga bisa memasukkan LinkedIn. Nah, LinkedIn ini bisa menjadi salah satu media kita untuk melamar pekerjaan atau bahkan kita mendapatkan tawaran pekerjaan, karena di dalam LinkedIn begitu banyak headhunter yang uh, mencari atau melihat gitu ya kapasitas Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kapasitasnya, kualifikasinya cocok dengan perusahaan, ya, dengan perusahaan atau target perusahaan itu, maka Bapak dan Ibu siap-siap akan dihubungi, baik via email ataupun by phone ataupun by WA. Nah, LinkedIn bisa menjadi salah satu solusi juga. Ya. Kemudian via YouTube, ya, sosial media lainnya kita bisa menampilkan apa yang kita lakukan, ke aktivitas kita, keseharian kita, ya, yang kegiatan kita baik secara positif, dan itu bisa menjadi salah satu alat atau bahan untuk mempromosikan portfolio kita kepada klien kita. Misalkan sekarang banyak social media spesialis, ya, konten kreator, dan perusahaan pasti akan melihat gimana sih track record Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, salah satunya adalah media YouTube ini yang bisa kita tampilkan. Kemudian Facebook, sosial media kita, ya, sosial media Bapak dan Ibu sekalian, dan Instagram. Nah, hati-hati tadi sebelumnya saya sudah mengatakan hati-hati what you post, what you talk,
in social media karena itu bisa menjadi bahan penilaian atau bahkan bumerang. Ya, ketika kita berisikan konten-konten positif dan itu bisa menjadi bahan penilaian. Oh, oke, postingan yang ada masalah, nggak ada yang berbau isu-isu, misalkan isu-isu rasial, isu-isu negatif, isu-isu hoax. So be careful terhadap apa yang diposting oleh Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Oke, kemudian dari sosial media, dari uh, kita membuat web, kita membuat CV secara online, kita juga bisa, harapannya adalah kita bisa meng-apply pekerjaan via Jobstreet, JobsDB, begitu banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman akademia lainnya memutuskan untuk bekerja atau melamar pekerjaan. So, Jobstreet ini salah satu aplikasi yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk apply pekerjaan. Dan harapannya kualifikasi yang dituju sesuai dengan kapasitas Bapak dan Ibu sekalian. Karena di Jobstreet pun menampilkan isian, misalkan apakah ada web, Bapak dan Ibu sekalian, sosial media, kemudian CV yang Bapak dan Ibu bisa tampilkan di sana. Oleh karena itu memudahkan eh, perusahaan untuk melihat Bapak dan Ibu sekalian kapasitasnya, kredibilitasnya melalui CV yang ditampilkan. Kemudian selain dari uh, applicants atau pekerjaan, kita mengapply pekerjaan via Jobstreet, kalau Bapak Ibu dan teman-teman akademi memutuskan untuk wirausaha pun nggak jadi masalah. Kita bisa meningkatkan, increase possibility untuk mendapatkan clients atau project dengan portfolio kita. Karena mereka akan melihat, lawan kerja kita atau siapa sih yang akan menjadi klien kita, dia akan melihat historinya, pengalamannya dia, track record yang positif atau negatif. Kapasitasnya sesuai nggak dengan yang dibutuhkan, kredibilitasnya bagaimana, akuntabilitasnya bagaimana, kemudian pengalamannya seperti apa, sehingga harapannya ketika Bapak dan Ibu membuat portfolio yang baik, komprehensif, dan eye-catching, mereka ada trust, ada awareness dari lawan bicara kita atau calon klien kita. Oke, kemudian selanjutnya berkaitan dengan headhunter, ini yang tadi saya bahas. Headhunter ini biasanya dia pihak ketiga yang perusahaan kerjasama. Jadi misalnya salah satu perusahaan dia kerjasama dengan headhunter, biasanya konsultan, untuk mencari uh, calon karyawan untuk mengisi biasanya atau mostly untuk jabatan-jabatan strategis, misalkan manager up ya, manager, direktur, CEO, COO, dan lain sebagainya. Dan mereka menggunakan jasa headhunter ini untuk mencari calon karyawan tersebut. Nah, umumnya headhunter ini biasanya akan melihat atau mengeksekusi dari aplikasi LinkedIn. So, manfaatkan sosial media, manfaatkan portfolio yang Bapak dan Ibu punya untuk dipublish, untuk diposting, sehingga awareness atau stakeholder bisa melihat portfolio Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ya untuk membuat atau meng-create portfolio kita semenarik mungkin, selengkap mungkin? Yang pertama, improve your competence. Ya, penting banget Bapak dan Ibu sama rekan-rekan akademia lagi untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan akademia sekalian, dengan pendidikan, short course, pelatihan, sertifikasi, dan lain sebagainya, cantumkan di portfolio Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, improve your soft skill. Ya, Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan akademia sekalian bisa meningkatkan soft skills. Misalnya berbicara di depan orang, mengikuti berbagai macam pelatihan, coaching, ikut dalam organisasi. Harapannya tingkat atau soft skill kemampuan Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan akademia sekalian ini bisa naik ya. Kemudian yang ketiga, gak kalah penting, expand your network, karena network itu penting banget ya, menambah jaringan Bapak dan Ibu sekalian, menambah teman-teman, relasi, kolega, sahabat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sangat penting. Once Bapak dan Ibu membuat bisnis atau mencari partner kerja, ketika Bapak dan Ibu mempunyai network yang banyak, possibility
atau harapan untuk mendapatkan klien pun sangat terbuka lebar. Begitu juga ketika Bapak dan Ibu mempunyai network yang banyak dalam rangka mencari pekerjaan, it's easy gitu ya. Karena, oh ini bagus nih, ya udah kita rekrut dia aja gitu ya. Ini mempunyai prestasi yang bagus, pengalaman yang bagus, rekrut aja. Karena butuh waktu ketika sebuah perusahaan untuk meng-hire orang, merekrut orang. Nah, akan lebih mudah ketika orang yang akan direkrut mempunyai pengalaman yang bagus, diketahui oleh orang banyak, dan kredibilitasnya sudah teruji. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, take every opportunity, mengambil sebanyak mungkin kesempatan yang ada. Ya, peluang-peluang yang ada kita ambil, kita maksimalkan. Dan yang terakhir, ikuti scholarship, competition, internship, organization. Nah, itu akan menambah soft skill, expand your network, kemudian meningkatkan kompetensi dan kapasitas Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya. So, kelima hal ini ikuti, penuhi, dan usahakan semaksimal mungkin. Sehingga harapannya portfolio Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan akademia sekalian komprehensif dan bisa dipercaya, harapannya bisa dipercaya oleh calon rekan kerja, calon klien, ataupun calon perusahaan tempat Bapak dan Ibu bekerja akan melamar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan video kita kali ini, berkaitan dengan pentingnya portfolio atau the importance of digital portfolio. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya. Terima kasih dan salam akademia.